Salam, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kita bertemu secara daring untuk kita bersama-sama akan belajar firman Tuhan. Saya berharap dan berdoa kiranya Bapak Ibu Saudara semuanya dalam keadaan sehat dan baik-baik saja keadaannya, tidak kurang sesuatu apapun juga. Meskipun kita tahu kondisi dan situasi saat ini masih belum memungkinkan untuk kita boleh berkumpul bersama-sama, tetapi kiranya semangat dari Bapak Ibu Saudara semuanya tetap terjaga, tetap menjaga diri, menjaga kesehatannya, tetap percaya bahwa Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang baik di dalam kehidupan kita semuanya. Ya, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama kembali belajar firman Tuhan yang diambil dari Injil Markus pasal yang ke-12 ayat yang ke-41 sampai dengan ayat yang ke-44 dengan judul firman Tuhan, persembahan itu soal hati. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mengakhiri tema kita tentang pengabdian pada bulan Juli ini, mari kita akan bersama-sama belajar dari seorang janda miskin yang sungguh-sungguh diberkati hidupnya, yang sungguh-sungguh menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan, yang telah menunjukkan kebesaran hatinya di dalam memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita akan bersama-sama berdoa untuk mengawali pembacaan dan perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapa Surgawi, kami siap untuk mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Biarlah kiranya Tuhan Engkau membuka hati dan pikiran kami sehingga kami mengerti dan memahami akan firman-Mu. Kami serahkan waktu kami dan seluruh hidup kami di dalam kuasa Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, pelajaran hari ini dari seorang janda miskin seharusnya mampu membuka mata hati kita, mata rohani kita, untuk kita mengerti dan memahami tentang persembahan yang dikehendaki oleh Tuhan, tentang persembahan yang menyentuh hati Tuhan, sehingga Tuhan pun berkenan memberikan pujian yang luar biasa terhadap janda miskin ini. Dan harapannya itu akan terjadi dalam kehidupan kita, sehingga kita juga beroleh pujian dari Kristus oleh karena apa yang telah kita kerjakan di dalam Tuhan. Nah, pembacaan firman Tuhan diambil dari Markus 12 ayat 41 sampai dengan ayat yang ke-44. Saya akan bacakan untuk kita semuanya. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikanlah pujian yang diberikan Yesus kepada janda miskin ini. Hal itu sama saja telah mematahkan pandangan dunia ini mengenai persembahan. Dunia ini memandang persembahan itu dipuji dan itu diperkenan, diukur dari angka-angka atau nominal-nominalnya. Tetapi apa yang disampaikan oleh Yesus telah mematahkan semua pandangan dunia ini. Itu bahwa pada akhirnya yang dilihat dan yang dikehendaki oleh Kristus bukanlah tentang angka dan nominal, walaupun itu sesuatu yang sangat penting bagi pekerjaan Tuhan. Tetapi ada sesuatu yang lebih penting lagi dibandingkan angka-angka dan nominal-nominal itu sendiri. Nah, cerita di dalam perikop ini diawali dengan Yesus yang duduk menghadap kepada peti persembahan itu. Yesus memperhatikan orang yang lalu lalang, keluar masuk.
Orang yang datang silih berganti, mereka datang memberikan persembahan, memasukkan ke dalam peti persembahan itu. Ya. Kisah ini mungkin hanya kisah kecil, kisah yang sederhana. Ya. Dalam kehidupan kita mungkin itu juga terjadi di dalam kehidupan kita semuanya. Ya. Tetapi di sini dan melalui cerita ini, Yesus ingin mengajarkan kepada kita, ya, tentang arti sebuah persembahan yang benar-benar dapat menyentuh hati Tuhan. Ya. Persembahan yang dapat membuat hati Tuhan tergetar, ada kekaguman, ada suatu sukacita, ada perasaan haru yang dimiliki oleh Kristus ketika melihat apa yang diperbuat oleh seorang janda yang miskin ini. Ya. Pada waktu itu di bait Allah, ya, diletakkan di situ peti persembahan karena sedang diadakan, ya, persembahan kotak amal untuk kegiatan-kegiatan amal. Ya, kegiatan-kegiatan amal ini untuk dibagikan kepada orang-orang miskin. Dari kisah yang sederhana ini, Yesus mau menunjukkan kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan saya sekalian bahwa ukuran dari persembahan itu bukan soal angka-angka atau nominal, karena pada akhirnya yang terpenting dan diperhatikan oleh Yesus adalah masalah hati. Seberapa besar hati kita kepada Tuhan, itu akan menentukan seberapa besar nilai pemberian kita yang kita persembahkan kepada Tuhan. Ya. Ada banyak orang yang keluar masuk dari bait Allah itu, dalam bait Allah itu, masing-masing memberikan atau memasukkan suatu persembahan ke dalam kotak amal itu. Yang kaya memberikan dalam jumlah yang besar, ya, karena orang kaya berkelebihan dan segala macamnya. Tetapi yang miskin mereka juga memberi semampu mereka. Nah, ada sesuatu yang menarik dari sekian banyak orang yang memberi. Mengapa mata Yesus dan hati Yesus tertuju kepada janda miskin ini? Ya. Mengapa Yesus begitu memperhatikan janda miskin ini? Ya. Ketika dia memasukkan, bukankah itu tidak berbeda jauh dengan apa yang dilakukan oleh banyak orang yang lain? Mereka semuanya memberi, mereka semuanya memasukkannya ke dalam kotak persembahan itu. Ya. Memang adalah baik bagi semua orang yang percaya kepada Tuhan untuk mengumpulkan dana bagi suatu pekerjaan pelayanan, apalagi untuk kegiatan-kegiatan amal. Itu sangat baik sekali dan itu sangat dianjurkan dan disarankan oleh Tuhan supaya kita lakukan di dalam kehidupan kita. Orang yang miskin memberi, orang yang kaya memberi, orang yang punya dan yang tidak punya pun mereka semuanya akan melakukan hal yang sama. Tetapi Yesus memperhatikan janda miskin ini karena ada sesuatu yang berbeda yang telah diperbuatnya dan telah menarik hati Yesus, menyentuh hati Yesus, membuat Yesus merasakan kagum yang begitu luar biasa terhadap apa yang dilakukan oleh janda miskin ini. Ya. Persembahan yang menyentuh hati Yesus adalah persembahan yang didasari oleh hati yang besar, hati yang penuh kasih kepada Kristus, dan itu akan menyentuh hati Tuhan. Ya, kalau kita memperhatikan ayat yang ke-41 bagian B sampai dengan ayat yang ke-42, banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Orang-orang yang kaya memberi dalam jumlah yang sangat besar. Ya. Perhatikan, mungkin nilainya, nominalnya, jumlahnya, ya bisa dibilang itu jumlah ukuran yang sangat besar. Ya. Bagi orang-orang biasa, ya, bagi kalangan-kalangan menengah bawah, mungkin apa yang dilakukan oleh orang-orang kaya ini membuat mereka semuanya kagum. Dianggapnya itu murah hati, dianggapnya itu baik sekali apa yang dilakukan oleh orang kaya ini. Seharusnya apa yang dilakukan mereka itu, ya, kalau kita bicara secara duniawi, kalau Yesus memperhatikan, ya tentunya itu lebih menyenangkan. Oh, jumlahnya besar, ya. Bahkan dikatakan mereka memberi dalam jumlah yang besar. Ya. Kalau saya menerjemahkan dari bahasa aslinya, jumlahnya ini sangat besar, bukan hanya besar saja, tetapi sangat besar. Apa yang dipersembahkan oleh mereka
secara logika kita dapat berkata ini pasti menyenangkan. Apa yang diberikan pasti menyentuh hati Tuhan. Ya. Tetapi pemberian itu diberikan dari kelebihan-kelebihan mereka. Ya. Hal itu sesungguhnya dianggap wajar. Bagi Yesus, oh itu wajar sekali. Dia berkelebihan sehingga dia memberi, ya, dalam jumlah yang besar. Toh jumlah yang besar yang diberikan itu bukan dari apa yang mereka punya yang lain, tetapi dari sisa-sisa. Ya, mungkin sisa belanjanya, dari sisa kelebihan mereka, ya, atau uang nganggur. Ya. Kalau kita boleh mengartikan secara bebas, wah ini duit nganggur, daripada tidak dipakai, sudah tak pakai untuk ini saja. Ya. Itu tidak menimbulkan kekaguman, tidak menyentuh hati Yesus sama sekali. Ya, karena rupanya persembahan orang kaya ini tidak dilandasi dengan hati yang mau berkorban bagi Allah. Tetapi mengapa terhadap janda miskin ini jumlahnya kecil, nominalnya kecil, angkanya kecil? Perhatikan di situ, janda miskin ini memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Jumlah ini sangat kecil sekali. Ya. Orang kaya memberi jumlah besar, tetapi hati Yesus tidak tergerak sama sekali, tidak tersentuh sama sekali. Ya. Ini bukan berarti orang-orang kaya yang ada di dalam gereja tidak boleh memberi jumlah besar, tidak, bukan seperti itu maksudnya. Ya. Yang dimaksudkan oleh Yesus bahwa pemberian itu harus dilandasi dari hati kita. Hati yang begitu mengasihi Tuhan, jadi seberapa besar kita mengasihi Tuhan, maka pemberian kita itu menentukan, ya, menentukan kebesaran hati kita, betapa kita mengasihi Tuhan di dalam kehidupan kita. Janda ini miskin. Ya. Apakah perlu dijelaskan lagi kondisinya seperti apa? Dia sangat miskin, hidupnya sangat susah. Ya. Mungkin dia bergantung hidupnya dari penghasilan sehari-hari. Dia dapat penghasilan, dia bisa makan dan dia bisa hidup. Dia tidak mendapatkan penghasilan, dia tidak bisa makan, mungkin hidupnya pun juga akan menjadi lumrah. Ya. Tetapi janda yang miskin ini menarik hati Yesus, menyentuh hati Yesus untuk sesuatu perbuatan yang dia lakukan ketika dilakukan penggalangan dana di bait Allah untuk kegiatan amal. Yang dipersembahkan adalah 2 peser, yaitu 1 duit. Ya. Ini adalah mata uang yang paling rendah, ya, yang berlaku pada saat itu. Ya. Nilainya nilai yang sangat kecil sekali. Kita tidak tahu yang ada di Jogja ini penghasilan paling rendah, ya, 1 hari itu berapa. Ya. Ada yang digaji 1 hari itu cuma 20.000, ada yang digaji cuma 25.000. Itu gaji yang paling rendah, penghasilan yang paling rendah. Mata uang pada waktu itu sebelumnya kita sudah pernah bahas, ya. Penghasilan pekerja harian pada saat itu, ya, 1 dinar untuk pekerjaan sehari. Ya. Kalau kita perhatikan 2 peser ini yang dipersembahkan oleh janda miskin ini, ya, kalau kita lihat terjemahan harfiahnya dari bahasa Yunani, ini adalah 2 lepton, yaitu uang lokal Israel yang nilainya kurang lebih 2/64 dinar. Tidak ada 1 dinar, tidak ada setengah dinar. 2/64 dinar. Itu jumlah yang sangat-sangat kecil sekali. Sedangkan upah harian pada waktu itu adalah 1 dinar untuk pekerjaan 1 hari. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang diberikan dan dipersembahkan oleh janda miskin ini adalah sesuatu yang sangat berharga dalam hidupnya. Jikalau dia tidak mempunyai hati yang begitu mengasihi Tuhan, tentu dia tidak akan memberikannya. Dia akan merasa sayang,
Dia mungkin saja dapat berkata, jikalau aku memberikan persembahan ini kepada Tuhan, dipersembahkan di bait Allah, mungkin aku akan mati, aku tidak akan makan, mungkin hidupku akan berakhir, selesai sudah. Tetapi karena hatinya begitu mengasihi Tuhan, walaupun mungkin jika dibandingkan dengan orang-orang kaya yang datang keluar masuk ke dalam bait Allah dan memasukkan sejumlah uang yang sangat besar bagi pekerjaan pelayanan di rumah Tuhan, janda miskin ini mungkin tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan mereka. Tetapi justru persembahannya ini telah menyentuh hati Yesus, karena ia memberikan dengan penuh pengorbanan. Hal ini bertolak belakang dengan kegiatan amal tersebut. Kegiatan amal yang dilakukan di bait Allah itu adalah kegiatan amal untuk mengumpulkan dana yang akan dibagi-bagikan kepada orang-orang miskin. Mungkin janda miskin ini masuk ke dalam kriterianya. Barangkali dia sudah masuk ke dalam kriteria orang yang seharusnya sebagai penerima manfaat dari kegiatan amal itu. Secara logika seharusnya dia tidak usah memberi karena dia nanti pasti akan menerima itu. Tetapi janda miskin ini tidak melakukan itu. Dia merasa, sekalipun aku mungkin tidak mempunyai harta yang banyak, tetapi apa yang ada padaku, aku ingin bagikan itu. Barangkali ini juga akan bermanfaat bagi orang-orang miskin yang lainnya, yang ada di tempat-tempat yang lain, orang-orang yang membutuhkan. Satu pemikiran yang sangat dewasa, satu pemikiran yang didasari oleh hati yang begitu mengasihi Tuhan, yang telah dimiliki oleh janda miskin ini. Dia ingin memberikannya, walaupun mungkin pemberiannya tidak berarti apa-apa, nilainya pun juga mungkin tidak seberapa. Tetapi janda miskin ini dia merasa bahwa apa yang dia berikan itu akan dapat dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Dia mau ikut ambil bagian di dalam kegiatan amal ini, dan dengan sepenuh hati dia mempersembahkannya kepada Tuhan melalui bait Allah itu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, janda miskin ini memberikan seluruh hidupnya. Itulah yang membuat hati Tuhan tersentuh. Mengapa saya katakan dia memberikan seluruh hidupnya? Karena ini penghasilan dia, ini harta satu-satunya yang dia miliki. Kalau dia berikan, saya tadi sudah katakan, dia akan mati karena dia tidak akan makan. Tetapi dia mau lakukan itu. Nilai uangnya memang sangat-sangat kecil sekali. Jangankan untuk hidup sehari, untuk makan sekali mungkin itu tidak mencukupi apa yang dimiliki oleh janda miskin ini. Tetapi karena hatinya begitu besar mengasihi Allah, mengasihi Tuhan, maka dia menganggap bahwa hal itu adalah lebih baik baginya untuk dia memberi persembahan bagi Tuhan untuk mendukung kegiatan amal yang digalang di bait Allah pada waktu itu. Dia memberikan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Hati Tuhan tersentuh karena Tuhan dapat melihat ini adalah persembahan yang sangat besar, sehingga ketika Yesus memanggil murid-muridnya, dia berkata kepada mereka, perhatikanlah apa yang dilakukan janda miskin ini. Dia memberikan lebih besar dibandingkan orang-orang kaya yang memberi dari kelebihan mereka, yang memberi dari sisa-sisa belanja mereka, yang memberi tanpa ada beban apapun, tanpa ada pengorbanan. Mereka dapat memberikan uang yang tidak berarti bagi orang-orang kaya. Tetapi janda miskin ini memberikan persembahan yang sangat besar, melebihi pemberian dari orang-orang kaya tersebut. Karena orang-orang kaya memberi sedikit dari kelebihan mereka, tetapi janda ini memberi seluruh uangnya, seluruh nafkahnya,
seluruh hidupnya, semua uang yang dia punya, dia persembahkan bagi Tuhan. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita ada di dalam rumah Tuhan, ketika kita datang memberikan persembahan-persembahan kita, persepuluhan kita kepada Tuhan di rumah Tuhan, memberikan persembahan apapun di rumah Tuhan, ingatlah bahwa Tuhan sedang berada di dekat kotak persembahan. Tuhan sedang memperhatikan, bukan yang dilihat Tuhan, bukan nilainya, bukan jumlahnya. Tuhan sedang memperhatikan hati setiap orang yang ada di dalam gereja. Seberapa besar mereka mengasihi Tuhan, seberapa besar hati mereka begitu mengasihi Tuhan sehingga mereka mau rela berkorban bagi Tuhan, seperti janda miskin ini. Tuhan sedang memperhatikan kita, bagaimana kita memberi persembahan kepadanya. Semua diukur bukan berdasarkan angka dan nominal, walaupun angka dan nominal itu sangat diperlukan dan penting bagi pekerjaan Tuhan yang memerlukan sokongan dan dukungan bagi kita semuanya. Tetapi ada sesuatu yang lebih penting dan yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita, bahwa Yesus sedang memperhatikan pribadi lepas pribadi. Tuhan Yesus sedang memperhatikan hati kita. Tuhan Yesus sedang memperhatikan sikap hati kita di dalam memberi persembahan kepada Tuhan. Seberapa besar hati kita mengasihi Tuhan. Apakah kita juga memiliki hati sebesar janda miskin ini, yang tidak sayang dengan harta miliknya, yang rela memberi dengan penuh pengorbanan, sekalipun mungkin ketika dia memberikannya, dia akan kehilangan nyawanya. Jika kita benar-benar mengasihi Tuhan, maka hati kita yang penuh dengan kemurahan akan rela memberi kepada Tuhan, bukan dari sisa-sisa milik kita, tetapi memberi lebih daripada yang kita miliki. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, oleh sebab itu, milikilah hati seperti janda miskin ini, yang lebih sayang kepada Tuhannya dibandingkan rasa sayangnya terhadap uangnya. Kiranya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan akan diberkati Tuhan. Ingatlah bahwa persembahan itu bukan soal uang, tetapi persembahan itu adalah soal hati kita di dalam mengasihi Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang sudah mengingatkan kami dan menegur kami, supaya kami memiliki hati yang begitu besar mengasihi Tuhan, seperti janda miskin ini, rela berkorban, rela melakukan dan memberi yang terbaik untuk menyenangkan dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami naikkan syukur kami atas firman-Mu ini. Biarlah Roh Kudus terus berbicara untuk mengingatkan kami, agar kami melakukan apa yang Tuhan kehendaki, supaya kami beroleh puji-pujian dari persembahan-persembahan yang kami persembahkan kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.